saya mau lihat pemain atau tim yang saya pegang besok adalah bermain progressive possession, jadi bola akan selalu segera sampai di sepertiga daerah lawan dan kita akan membuat kombinasi untuk kita bisa secepatnya cetak gol. Jadwal dipercepat, live Timnas Indonesia U17 versus Panama malam ini. Bocoran line up Timnas di Piala Dunia U17. Simak video ini sampai selesai teman-teman, karena di akhir video Mimin akan memberitahu cara nonton live pertandingannya. Berikut ini jadwal Timnas Indonesia U17 versus Panama U17 jelang Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan menghadapi Timnas Panama U17 dalam laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia U17 2025. Pertandingan ini akan digelar pada Jumat 31 Oktober 2025 pukul 00.00 WIB dan menjadi ajang pemantapan strategi terakhir bagi pasukan Nova Arianto sebelum turun di turnamen dunia tersebut. Sebelumnya, Garuda Muda menampilkan performa solid saat menahan imbang Pantai Gading U17 dalam ajang Dubai Youth Challenge 2025. Laga yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab pada Selasa 28 Oktober 2025 dini hari WIB berakhir dengan skor 0-0. Hasil tersebut dianggap cukup memuaskan karena Pantai Gading dikenal sebagai salah satu tim kuat di level usia muda Afrika. Nova Arianto menilai hasil imbang itu menunjukkan perkembangan positif dari sisi pertahanan dan disiplin permainan. Menurutnya, tim lawan memiliki karakter permainan mirip Zambia U17, salah satu calon lawan Indonesia di fase grup Piala Dunia. Menghadapi Panama U17, Nova berharap anak asuhnya dapat bermain lebih efektif di lini serang. Uji coba kali ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi pelatih untuk menentukan komposisi pemain terbaik dan memantapkan pola permainan sebelum bertanding di panggung dunia. Pada ajang Piala Dunia U17 2025, Indonesia tergabung di Grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras. Tiga tim tersebut dikenal memiliki gaya bermain agresif sehingga Indonesia harus tampil maksimal sejak laga pertama. Pertandingan melawan Panama akan menjadi simulasi penting sebelum menghadapi persaingan sebenarnya. Kami ingin melihat keseimbangan tim dalam bertahan dan menyerang, ujar Nova Arianto dalam keterangan resminya. Dengan semangat tinggi dan persiapan matang, Timnas Indonesia U17 berharap bisa menutup rangkaian uji coba dengan hasil positif sekaligus membangun kepercayaan diri jelang tampil di Piala Dunia U17 2025. Ya, jadi ya saya rasa dengan menjaga hati saya, menjaga mulut saya, ya menjaga pikiran saya. Sesuai harapan publik, tepat pagi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya pilih mundur dari jabatannya di PSSI. Blunder besar setelah tunjuk Patrick Kluivert dan gagal total ke Piala Dunia 2026, serta sebut peluang Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia adalah 0%. Benarkah Erick Thohir resmi mundur dari PSSI? Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pantas Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026, ternyata ini alasan dibalik keanehan Patrick Kluivert dan kinerja PSSI yang dikritik Firman Utina. Sebelumnya diberitakan, kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 menyisakan kekecewaan mendalam sekaligus pertanyaan besar. Di bawah arahan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, Garuda harus menelan 2 kekalahan beruntun di putaran keempat kualifikasi, masing-masing dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya hasil akhir, melainkan keputusan kontroversial Kluivert dalam menentukan susunan pemain.
Legenda Timnas Indonesia, Firman Utina, bahkan mengeluarkan kritik tajam terhadap strategi dan manajemen timnas saat ini. Berikut 3 hal utama dari kritik keras Firman Utina terhadap Patrick Kluivert dan PSSI. Dodos. 1. Pemilihan pemain dinilai asal dan tidak serius. Firman menilai Patrick Kluivert tidak benar-benar memahami kebutuhan timnas. Menurutnya, pelatih seharusnya memilih pemain berdasarkan kebutuhan taktik dan kondisi aktual, bukan sekedar nama besar atau coba-coba. Dari pemilihan pemain saja, sudah terlihat tidak ada keseriusan. Pelatih seharusnya tahu siapa yang benar-benar dibutuhkan oleh tim, ujar Firman Utina. Ia juga menyoroti keputusan aneh Kluivert yang menurunkan pemain seperti Beckham Putra dan Yaakob Sayuri, sementara nama-nama kuat seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner malah tidak dimainkan sejak awal. Menurut Firman, keputusan itu memperlihatkan bahwa Kluivert belum memahami karakter dan kualitas pemain Indonesia yang sudah teruji di level internasional. 2. Penempatan posisi pemain yang tidak tepat. Selain soal pemilihan skuad, Firman juga mengkritik strategi permainan Kluivert yang dinilai keliru dalam menempatkan pemain di posisi yang tidak sesuai kemampuannya. Ia mencontohkan Mark Klok dan Ricky Kambuaya yang menurutnya tidak dimainkan di posisi ideal. Sejak kapan Klok main di dua holding midfield? Kalau Ponario Astaman atau Bima Sakti yang main di situ, mungkin masih bisa, ujarnya tajam. Firman menilai Joey Pelupesi lebih cocok sebagai gelandang bertahan utama didampingi Tom Haye, sementara Ricky Kambuaya semestinya diberi kebebasan untuk bergerak dari tengah ke depan, bukan dipaksa bermain di posisi gelandang serang nomor 10. Ricky itu bukan tipe pemain yang ditekan terus, dia butuh ruang untuk bergerak, tegas Firman. Keputusan-keputusan itu lanjutnya justru menghancurkan ritme permainan dan harapan besar jutaan pendukung Garuda. 3. Potensi pemain tidak dimaksimalkan. Kritik terakhir Firman menyoroti kegagalan Kluivert dan tim pelatih dalam menggali potensi terbaik pemain Indonesia. Menurutnya, banyak pemain tampil di bawah performa karena tidak dimainkan di posisi yang menonjolkan kekuatan utama mereka. Pelatih dan stafnya seperti tidak berusaha memahami potensi pemain. Mereka seolah memaksakan gaya Eropa tanpa menyesuaikan karakter lokal, tutur Firman kecewa. Ia menegaskan bahwa pelatih asing seharusnya lebih terbuka terhadap kultur sepak bola Indonesia dan mau beradaptasi, bukan malah membawa sistem yang belum cocok dengan karakter pemain Nusantara. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian juga sependapat dengan pernyataan Firman Utina? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Sintayong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Firman Utina menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk menjatuhkan, melainkan pengingat bagi siapapun yang memegang kendali timnas. Garuda tidak hanya membutuhkan pelatih dengan nama besar, tapi juga sosok yang benar-benar memahami denyut nadi permainan khas Indonesia, cepat, kreatif, dan penuh semangat juang. Bangkitnya timnas tidak akan datang hanya dari taktik di papan tulis, melainkan dari ketulusan, ketepatan membaca karakter pemain, dan rasa cinta terhadap lambang Garuda di dada. Apa yang disampaikan Firman sebetulnya mewakili suara banyak pecinta sepak bola Indonesia.
Setelah harapan besar diletakkan di pundak Patrick Kluivert, hasil di lapangan belum sebanding dengan ekspektasi. Dua kekalahan beruntun menunjukkan bukan hanya soal strategi yang kurang matang, tapi juga kurangnya pemahaman terhadap DNA permainan khas Indonesia yang sangat berbeda dengan pola Eropa. Kluivert datang dengan reputasi besar, tapi nama besar saja tidak cukup untuk menghadapi kerasnya persaingan sepak bola Asia Tenggara. Pemain Indonesia memerlukan pelatih yang mampu membangun hubungan emosional, bukan sekedar memberikan instruksi taktik. Kritik ini seharusnya menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Kluivert dan juga federasi. Indonesia memiliki banyak talenta hebat dari lini belakang hingga depan, namun semua itu akan sia-sia jika tidak diarahkan dengan benar. Kegagalan memang menyakitkan, tapi justru disitulah mental dan karakter sejati sebuah tim diuji. Setiap kekalahan membawa pelajaran berharga, dan setiap kritik adalah cambuk untuk menjadi lebih baik. Timnas Indonesia sudah sering membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Kini yang dibutuhkan hanyalah kesatuan visi antara pemain, pelatih, PSSI, dan supporter. Jangan biarkan rasa kecewa memadamkan semangat Garuda. Karena meski sempat jatuh, Garuda selalu punya sayap untuk terbang kembali. Jay Idzes, Ole Romeni, hingga Kevin Dix siap bela Garuda di Piala ASEAN FIFA. Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan, FIFA resmi memperkenalkan Piala ASEAN FIFA, turnamen baru yang mempertemukan seluruh negara Asia Tenggara dalam satu kompetisi resmi di bawah naungan Federasi Sepak Bola Dunia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 26 Oktober 2025. Ajang ini disebut bakal jadi tonggak baru sepak bola kawasan, termasuk peluang besar bagi timnas Indonesia dari Jay Idzes sampai Kevin Dix. Berikut 3 faktanya. 1. Turnamen resmi di bawah FIFA, ASEAN naik kelas. Langkah FIFA menghadirkan Piala ASEAN bukan sekadar seremoni. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa turnamen ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan sepak bola Asia Tenggara. Piala ASEAN FIFA akan mempertemukan seluruh 11 negara anggota ASEAN dan memberikan dampak besar tidak hanya di kawasan ini tetapi juga bagi dunia sepak bola secara global, ujar Infantino seperti dikutip dari Berita Harian. Ia menambahkan, angka 11 yang melambangkan jumlah pemain di lapangan menjadi simbol kesatuan dan kekuatan antar negara ASEAN. Sekarang, tim ASEAN sudah lengkap dan siap menorehkan prestasi, katanya. Peluncuran tersebut turut disaksikan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN. Dengan adanya penandatanganan MOU antara FIFA dan ASEAN, turnamen ini resmi menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. 2. Timnas Indonesia bisa tampil full team. Kabar menggembirakan datang untuk pecinta Garuda. Jika Piala ASEAN FIFA benar-benar masuk kalender resmi FIFA, maka seluruh klub di dunia wajib melepas pemainnya untuk membela tim nasional. Ini berarti pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Eropa tak punya alasan absen. Nama-nama seperti Jay Idzes, Kevin Dix, Miliano Jonathans, hingga Ole Romeni bisa bergabung memperkuat skuad merah putih. Dengan kehadiran mereka, kekuatan Indonesia bisa meningkat drastis dan membuat Garuda tampil lebih kompetitif dari sebelumnya. Berbeda dengan Piala AFF yang sering digelar di luar jadwal resmi FIFA, Piala ASEAN FIFA direncanakan berlangsung pada periode FIFA Matchday. Formatnya juga disebut mirip dengan UEFA Nations League, di mana negara-negara akan bersaing dalam sistem liga dengan promosi dan degradasi.
Ketiga, beri poin ranking FIFA lebih besar. Keunggulan lain dari Piala ASEAN FIFA adalah dampaknya terhadap peringkat dunia FIFA. Karena masuk dalam agenda resmi, setiap kemenangan di turnamen ini akan memberikan poin lebih besar, bahkan bisa mencapai belasan poin per laga. Hal ini berbeda jauh dengan turnamen non-resmi seperti Piala AFF yang hanya memberi 1-3 poin per pertandingan. Dengan demikian, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia punya peluang nyata untuk memperbaiki posisi mereka di peringkat FIFA. Bagi Indonesia, keuntungan ini sangat besar, apalagi kini skuad Garuda dipenuhi pemain naturalisasi yang tampil di Liga Top Eropa ditambah dukungan penuh PSSI di bawah kepimpinan Erick Thohir. Kombinasi tersebut membuka peluang Indonesia mencetak sejarah baru di level internasional. Piala ASEAN FIFA bukan sekadar turnamen baru, tapi juga momentum kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Bagi Indonesia, inilah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa kita tak hanya kuat di kandang, tapi juga siap menantang di pentas dunia. Situasi ini menggambarkan langkah strategis bagi masa depan sepak bola kawasan. Dengan adanya Piala ASEAN FIFA, negara-negara ASEAN akhirnya mendapat pengakuan dan perhatian langsung dari FIFA. Ini bukan hanya tentang gengsi, melainkan tentang peningkatan kualitas kompetisi, profesionalisme, serta peluang bersaing di level yang lebih tinggi. Bagi Indonesia sendiri, inilah momen pembuktian. Saat pemain-pemain top seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Ole Romeni bisa turun bersama membola merah putih, kekuatan timnas akan berada di level terbaik yang pernah ada. Namun, tantangan juga menanti. PSSI harus memastikan koordinasi dengan klub, penyesuaian jadwal liga, dan kesiapan tim berjalan dengan lancar agar momentum besar ini tak terbuang sia-sia. Jika dikelola dengan serius, Piala ASEAN FIFA bisa menjadi batu loncatan menuju kejayaan sepak bola Indonesia. Setiap perubahan besar selalu lahir dari keberanian untuk bermimpi lebih tinggi. Piala ASEAN FIFA adalah peluang nyata bagi Indonesia untuk membuktikan diri di hadapan dunia. Saat dunia mulai menoleh ke Asia Tenggara, inilah waktunya Garuda menunjukkan bahwa kita bukan hanya peserta, tapi pesaing sejati. Jangan takut bersaing, jangan puas hanya dengan pencapaian kecil. Dengan semangat juang, disiplin, dan kerja keras, Indonesia bisa mengibarkan merah putih di podium tertinggi. Saatnya Garuda bangkit, bukan sekedar terbang, tapi mengudara membawa nama bangsa dengan penuh kebanggaan. Isu keheboh, isu keluar dari AFC bikin geger. Zainuddin Amali akhirnya angkat bicara. Sebelumnya diberitakan, jagat sepak bola nasional belakangan ini diwarnai kabar mengejutkan. Indonesia disebut-sebut akan keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Isu tersebut cepat menyebar di media sosial dan menimbulkan spekulasi liar tentang masa depan timnas Garuda. Namun kini, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, akhirnya memberikan klarifikasi tegas. Indonesia tetap menjadi bagian dari AFC dan tidak pernah berencana keluar dari organisasi tersebut. Berikut ini 3 faktanya. 1. Isu keluar dari AFC cuma isapan jempol. Kabar bahwa Indonesia akan meninggalkan AFC sempat viral di berbagai platform. Beberapa akun bahkan menyebut bahwa Indonesia dan sejumlah negara lain sedang menyiapkan konfederasi baru. Namun, Zainuddin Amali menegaskan bahwa semua itu hanyalah rumor tanpa dasar. Saya kira Indonesia harus tetap di AFC, ujarnya di Jakarta, Senin 27 Oktober 2025. Amali menjelaskan membentuk konfederasi baru bukan hal yang mudah. Prosesnya panjang, melibatkan banyak negara, dan harus mendapat restu langsung dari FIFA.
Selain itu, struktur dan sistem yang rumit membuat ide semacam itu hampir mustahil dilakukan dalam waktu singkat. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan kabar yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya, langkah paling rasional adalah tetap berada di bawah naungan AFC yang sudah diakui secara resmi oleh FIFA. 2. Konfederasi baru belum tentu diakui FIFA. Menurut Zainuddin, wacana keluar dari AFC justru bisa membawa dampak negatif yang besar bagi sepak bola Indonesia. Belum tentu FIFA menyetujui pembentukan konfederasi baru, tegasnya. FIFA selama ini hanya mengakui 6 konfederasi resmi di dunia, dan untuk kawasan Asia, AFC adalah satu-satunya organisasi yang sah. Artinya, jika Indonesia keluar, maka otomatis kehilangan wadah resmi untuk berkompetisi di level internasional. Dampaknya akan terasa luas, mulai dari hilangnya kesempatan tampil di Piala Asia, Liga Champions Asia, hingga terhambatnya kiprah klub Indonesia di ajang regional. Amali menilai, keluar dari AFC justru akan menghambat kemajuan sepak bola nasional yang kini sedang berkembang ke arah profesionalisme. 3. Fokus ke diplomasi dan peran strategis di AFC. Daripada keluar, Zainuddin mendorong agar Indonesia memperkuat posisi diplomatik di AFC. Ia menyoroti kurangnya perwakilan Indonesia di struktur organisasi AFC, terutama di komite eksekutif. Kalau kita sekarang di komite eksekutif saja hampir tidak ada, ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjalin hubungan baik dengan negara Arab yang memiliki pengaruh besar di tubuh AFC. Dengan diplomasi yang aktif dan komunikasi yang baik, Indonesia bisa meningkatkan peran strategisnya di tingkat Asia. Dengan nada optimistis, Amali menutup pernyataannya, "Saya berpandangan bahwa tetaplah kita di AFC, tapi hal-hal yang kurang harus kita perbaiki." Isu ini menunjukkan betapa cepatnya rumor bisa berkembang di tengah publik yang haus akan kabar besar. Padahal, keputusan seperti keluar dari AFC bukan hal sederhana. Itu menyangkut eksistensi dan masa depan sepak bola nasional. Langkah cepat Zainuddin Amali menenangkan situasi adalah sinyal positif bahwa PSSI tetap berpikir rasional dan strategis. Langkah memperkuat diplomasi yang ia dorong juga sangat relevan. Jika ingin berpengaruh di kancah Asia, Indonesia harus aktif di dalam sistem, bukan keluar dari sistem. Dengan memperkuat jaringan, komunikasi, dan representasi di AFC, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingannya tanpa kehilangan legitimasi internasional. Isu ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal bertanding di lapangan, tetapi juga soal strategi, politik, dan posisi dalam struktur global. Indonesia harus cerdas memainkan peran itu agar bisa naik level baik secara prestasi maupun reputasi. Pada akhirnya, kekuatan sejati tidak selalu diukur dari seberapa keras kita melawan, tapi seberapa bijak kita bertahan dan memperbaiki diri. Tetap berada di AFC bukan tanda lemah, justru itu bentuk kedewasaan dan kesiapan Indonesia untuk bersaing di level tertinggi di Asia. Sepak bola Indonesia sedang menapaki babak baru. Tantangan besar akan terus datang, tapi dengan semangat dan kerjasama, Garuda akan terbang lebih tinggi. Bukan karena meninggalkan, tapi karena memperkuat tempatnya di antara yang terbaik di Asia. Garuda Muda jadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. AFC turun tangan beri dukungan penuh untuk Indonesia. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 kembali membuat sejarah besar di dunia sepak bola. Setelah tampil berani di Piala Dunia U17 2023, skuad muda Garuda kini sukses kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kali ini bukan karena menjadi tuan rumah, melainkan hasil kerja keras di babak kualifikasi Asia. Menariknya, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara ASEAN yang berhasil menembus turnamen bergengsi ini.
Prestasi tersebut membuat Konfederasi Sepak Bola Asia AFC memberikan dukungan dan apresiasi penuh kepada Garuda Muda. Berikut 3 fakta menarik tentang kiprah luar biasa Timnas Indonesia U17 dan dukungan besar dari AFC yang bikin bangga seluruh rakyat Indonesia. 1. Satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia kini menjadi kebanggaan seluruh Asia Tenggara. Dari semua negara ASEAN, hanya Indonesia yang mampu menembus kompetisi sepak bola usia muda paling prestisius di dunia ini. AFC memberikan penghormatan khusus kepada skuad asuhan Nova Arianto yang dinilai berhasil menjaga performa sejak debut di turnamen 2 tahun lalu. Dalam pernyataannya, AFC menulis, Timnas Indonesia U17 mampu mempertahankan performanya sejak debut di Piala Dunia U17 di kandang sendiri 2 tahun lalu dan tim Asia Tenggara ini akan berusaha meraih prestasi lebih tinggi di Qatar 2025. Kalimat tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia kini dipandang sebagai wajah baru sepak bola muda Asia. Dukungan penuh dari AFC menjadi dorongan moral yang besar bagi Garuda Muda dalam menghadapi tantangan di Qatar. Berikut 3 fakta menarik tentang kiprah luar biasa Timnas Indonesia U17 dan dukungan besar dari AFC yang bikin bangga seluruh rakyat Indonesia. 1. Satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia kini menjadi kebanggaan seluruh Asia Tenggara. Dari semua negara ASEAN, hanya Indonesia yang mampu menembus kompetisi sepak bola usia muda paling prestisius di dunia ini. AFC memberikan penghormatan khusus kepada skuad asuhan Nova Arianto yang dinilai berhasil menjaga performa sejak debut di turnamen 2 tahun lalu. Dalam pernyataannya, AFC menulis, Timnas Indonesia U17 mampu mempertahankan performanya sejak debut di Piala Dunia U17 di kandang sendiri 2 tahun lalu dan tim Asia Tenggara ini akan berusaha meraih prestasi lebih tinggi di Qatar 2025. Kalimat tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia kini dipandang sebagai wajah baru sepak bola muda Asia. Dukungan penuh dari AFC menjadi dorongan moral yang besar bagi Garuda Muda dalam menghadapi tantangan di Qatar. Berikut 3 fakta menarik tentang kiprah luar biasa Timnas Indonesia U17 dan dukungan besar dari AFC yang bikin bangga seluruh rakyat Indonesia. 2. Tantangan berat di grup H, hadapi Brasil, Zambia, dan Honduras. Garuda Muda tidak datang ke Qatar untuk sekedar menambah peserta, namun perjuangan mereka jelas tidak ringan. Di grup H, Indonesia akan menghadapi Brasil, Zambia, dan Honduras, 3 tim kuat dari 3 benua berbeda. AFC mengingatkan, Piala Dunia U17 2025 akan menjadi ujian berat bagi Indonesia yang tergabung dengan lawan-lawan tangguh di grup H. Brasil tentu jadi sorotan utama. Negara itu telah 4 kali menjuarai turnamen ini dari total 18 edisi. Honduras sendiri datang dengan status juara grup kualifikasi CONCACAF, sementara Zambia siap mencuri perhatian dengan semangat debutnya. Indonesia akan memulai perjuangan melawan Zambia pada 4 November 2025, lalu menghadapi Brasil dan Honduras. Meski begitu, anak-anak muda Indonesia kini tampil tanpa tekanan, hanya berbekal semangat juang dan karakter pantang menyerah khas Garuda. 3. Zahabi Goli, bintang baru yang siap bersinar. Di antara deretan pemain muda berbakat, nama Zahabi Goli mencuri perhatian. Pemain sayap berusia 16 tahun itu disebut sebagai motor serangan utama Garuda Muda. Bahkan, Goli sudah menembus tim senior Persija Jakarta, membuktikan kualitasnya tak bisa diremehkan. AFC menulis, kunci permainan Indonesia ada pada Zahabi Goli, pemain sayap serba bisa dengan visi tajam dan akurasi umpan luar biasa. Meski masih belia, Goli menunjukkan kedewasaan bermain dan mental baja di lapangan. Ia menjadi simbol lahirnya generasi baru sepak bola Indonesia, generasi yang lahir dari sistem pembinaan modern dan siap menantang dunia.
3. Dukungan AFC Harapan Satu Bangsa. Keberhasilan Timnas U17 menjadi satu-satunya wakil ASEAN bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi juga kebanggaan seluruh kawasan Asia Tenggara. Dunia kini melihat bahwa Indonesia bukan lagi tim kejutan, melainkan representasi sepak bola muda ASEAN yang mampu bersaing di level global. Dukungan AFC menjadi bukti pengakuan internasional atas konsistensi dan progres pembinaan usia muda Indonesia. Namun, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Grup H bukan grup yang mudah, tapi di sanalah jiwa petarung Garuda Muda akan ditempa. Kemunculan pemain-pemain muda seperti Zahabi Goli membuktikan bahwa pembinaan jangka panjang mulai membuahkan hasil. Indonesia kini punya generasi dengan mental baja, teknik kuat, dan visi permainan yang matang. Semangat untuk Garuda Muda! Perjalanan menuju Piala Dunia U17 2025 bukan sekedar tentang sepak bola. Ini tentang mimpi, kerja keras, dan keyakinan bahwa anak bangsa mampu berdiri sejajar dengan dunia. Dari lapangan-lapangan kecil di tanah air hingga stadion megah di Qatar, setiap tetes keringatnya membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Untuk para pemain muda Garuda, jangan gentar menghadapi nama besar seperti Brasil atau Honduras. Lambang Garuda di dada kalian bukan sekedar simbol, itu adalah amanah dari jutaan rakyat yang percaya pada kalian. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia, mari dukung perjuangan mereka dengan doa dan kebanggaan. Karena kemenangan sejati bukan hanya soal angka di papan skor, tapi keberanian untuk melangkah tanpa takut, berjuang tanpa menyerah, dan membuktikan bahwa generasi muda Indonesia punya nyali, punya kualitas, dan pantas diperhitungkan. Terbanglah tinggi Garuda Muda! Dunia sedang menanti kejutan dari kalian! Pantas Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Terkuak keanehan Patrick Kluivert CS di Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan, kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ternyata menyimpan cerita mengejutkan di balik layar. Setelah tersingkir di putaran keempat kualifikasi zona Asia, sejumlah pihak mulai membuka suara soal penyebab di balik hasil pahit tersebut. Salah satu yang paling menyita perhatian datang dari penasehat klub Super League, Andre Rosiade, yang menuding tim kepelatihan Patrick Kluivert tidak bekerja dengan serius selama berada di Arab Saudi. Berikut ini 3 fakta penting yang mengungkap polemik besar di balik kegagalan Garuda. 1. Target lolos ke Piala Dunia sejak awal sudah terlalu berat. Sejak awal, target besar Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 sudah dianggap terlalu ambisius. Mantan asisten pelatih Alex Pastoor dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbal Internasional, menyebut bahwa dari 3 target besar yang disepakati bersama PSSI dan tim pelatih Belanda, salah satunya memang lolos ke Piala Dunia. Namun menurut Pastoor, hal itu sulit terwujud mengingat kualitas dan pengalaman skuad Garuda yang masih tertinggal jauh dari tim-tim top Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Tentu saja lolos ke Piala Dunia akan menjadi pencapaian luar biasa. Tapi dengan posisi Indonesia di peringkat 119 dunia, target itu sangat berat dan tidak realistis, ujarnya. Ia menegaskan para pemain sudah berjuang maksimal di latihan dan pertandingan, namun perbedaan level permainan membuat Garuda sulit bersaing. Kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak menjadi bukti bahwa perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan. 2. Keanehan Patrick Kluivert dan tim pelatih di Arab Saudi. Pernyataan paling mengejutkan datang dari Andre Rosiade. Lewat akun media sosialnya, ia menuding tim pelatih Patrick Kluivert tidak menjalankan simulasi taktik maupun latihan game plan selama pemusatan latihan di Arab Saudi.
Dasar londo, bagaimana mau lolos ke Piala Dunia kalau selama di Saudi simulasi taktik saja tidak pernah dilakukan, tulis Andre dengan nada geram. Ia bahkan menantang PSSI dan Badan Tim Nasional BTN untuk membantah jika ucapannya tidak benar. Menurutnya, bukan pemain yang layak disalahkan, melainkan tim pelatih yang dinilai kurang profesional dan tidak menunjukkan keseriusan. Kalian yang tidak serius, kalian yang menghancurkan mimpi kami ke Piala Dunia, sekarang malah banyak alasan, lanjutnya. Pernyataan ini sontak mengguncang publik sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai pertanyakan bagaimana sebenarnya manajemen internal dan persiapan timnas selama berada di Arab Saudi. 3. PSSI bergerak cepat, tapi kursi pelatih masih kosong. Setelah 2 hasil buruk beruntun, PSSI langsung memecat Patrick Kluivert dan seluruh staf asal Belanda. Keputusan itu diambil hanya beberapa hari setelah kekalahan di Riyadh dan Baghdad. Hingga kini, posisi pelatih kepala timnas Indonesia masih belum terisi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kabar soal datangnya Louis van Gaal atau kembalinya Shin Tae-yong tidak benar. Federasi masih mencari pelatih baru yang dinilai mampu memahami karakter pemain Indonesia sekaligus membawa Garuda bangkit dari keterpurukan. Dalam waktu dekat, timnas akan menghadapi agenda padat, mulai dari FIFA Matchday November 2025, Piala AFF 2026, hingga Piala Asia 2027. Karena itu, pemilihan pelatih baru menjadi langkah krusial yang akan menentukan arah masa depan timnas Indonesia. Pelajaran di balik kegagalan, saatnya menata ulang dari dasar. Melihat situasi ini, jelas bahwa kegagalan timnas Indonesia bukan semata karena hasil di lapangan, tapi juga akibat sistem dan manajemen yang belum matang. Target besar seperti tampil di Piala Dunia harusnya diiringi dengan persiapan yang realistis dan strategi pembinaan jangka panjang. Tudingan soal kurangnya keseriusan hanya memperlihatkan bahwa masih ada masalah mendasar dalam pengelolaan sepak bola nasional. Namun dari setiap kegagalan selalu ada pelajaran berharga. Indonesia tidak kekurangan pemain berbakat, yang dibutuhkan adalah arah yang jelas, fondasi yang kuat, dan keberanian untuk berubah. Kegagalan kali ini bukan akhir, melainkan awal untuk memperbaiki banyak hal. Semangat Garuda tidak boleh padam hanya karena satu hasil buruk. Justru dari keterpurukan inilah muncul tekad baru untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Ingat, juara sejati bukan yang tak pernah kalah, tapi yang tak pernah berhenti berjuang. Selama sayap Garuda masih terbuka dan semangatnya menyala, Indonesia akan selalu punya kesempatan untuk terbang lebih tinggi menuju masa depan yang lebih gemilang di panggung dunia.